Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Basa Basi ya. Di Basa Basi, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini teman-teman, kita akan mengingat sebuah peristiwa yang menarik ya, yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang ramalan Gus Dur. Apakah memang ramalan Gus Dur ini memang terjadi atau tidak ya. Kemudian tambah lagi tentang komentar Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang calon presiden, pencalonan presiden ya, Prabowo Subianto atau Bapak Prabowo Subianto, yang mana pada tahun ini mencalonkan presiden. Apakah benar Prabowo ada ramalannya atau tidak? Kita lihat saja dari yang dinyatakan atau yang dimuat oleh channel Republika Mahasiswa ya. Di sini ada 10 ramalan Gus Dur yang terbukti benar di masa depan. Apakah ada Prabowo yang diramalkan oleh Pak Gus Dur ini? Kita lihat saja ya. Siapa sih yang nggak kenal Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang sering dikenal humoris, bersahaja, dan juga toleran. Makanya beliau itu dikenal sebagai Bapak Pluralisme, karena semua orang ia rangkul. Bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur ini sering disebut sebagai sosok seorang wali, karena kebetulan aja atau memang Gus Dur ini bisa membaca masa depan. Tapi memang aneh ajaib presiden kita satu ini, karena ramalan-ramalannya itu nggak benar sekali dua kali, tapi berkali-kali, mulai dari prediksi presiden, skor bola Piala Dunia, sehingga kapan kematiannya. Nah, ini dia. Nah, ini dia 10 perkataan Gus Dur yang sekarang menjadi kenyataan menurut daripada Republika Mahasiswa ini ya. Oke, kita lanjutkan. 10 perkataan Gus Dur yang sekarang menjadi kenyataan. So, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Let's go. Prediksi pertama nih, Jokowi menjadi presiden. Nah, kalau yang ini nih udah terbukti sekarang kan, bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, bahkan sampai 2 periode. Omongan Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus 2006 ketika Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo, yang saat itu adalah Jokowi, yang masih seorang wali kota Solo yang baru menjabat selama 6 bulan. Dalam perbincangannya, Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu Jokowi menanggapinya hanya senyum-senyum aja, karena tidak ada gambaran sekalipun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata 8 tahun setelahnya, omongan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. Wah, gila-gila, sakti banget kan Kiai Gus Dur satu ini. Yang kedua, prediksi lengsernya Soeharto. Kiai Haji Bukhari Masyuri pernah bercerita bahwa Gus Dur pernah bercerita kepadanya bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Kejadiannya waktu itu 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto. Kiai Haji Bukhari Masyuri, Gus Dur, Mustafa, dan Toha yang merupakan pengurus FU Jogja pada kala itu membicarakan berbagai masalah. Namun tiba-tiba Gus Dur memotong Taan dan berkata, dalam bahasa Jawa, wis usah gerbuk kui, Pak Harto segera maneh jatuh, yang artinya sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada saat itu Kiai Haji Masyuri, Mustafa, dan Toha tidak percaya, karena pada kala itu Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang rasanya tidak mudah untuk melengsarkan Soeharto. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi.
1 tahun setelahnya, lengserlah Soeharto. Ini yang ketiga. Prediksi ketiga, Gus Dur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Nah, kejadian ini terjadi ketika Gus Dur diminta pertanggungjawabannya oleh DPR. Di depan para DPR, Gus Dur dengan beraninya mengatakan secara lantang DPR seperti taman kanak-kanak. Tapi kalau melihat keadaan sekarang nih ya, di beberapa kejadian yang udah pernah terjadi, emang sih ya terlihat seperti taman kanak-kanak DPR itu. Mulai dari kegiatannya yang sekali jalan-jalan, alih-alih kunjung kerja, atau mulai tadi ke bermain. Kalau ada rebut-rebutan proyek di dalam DPR, udah seperti anak kecil rebutan mainan nggak sih? Walaupun pada saat itu, perkataan Gus Dur ini banyak DPR yang tersindir, yang tweet perkataan itu tersebut. Wah, gimana menurut kalian? Keempat, prediksi menjadi presiden. Nggak tahu ini adalah sebuah optimisme atau bisa membaca masa depan Gus Dur ya. Namun ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita perbincangan Gus Dur dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya kalian kenal kan, Ompong Luhut? Ceritanya kayak gini nih. Suatu hari Luhut hendak berangkat menjadi duta Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gus Dur berkata, Luhut, kamu nggak perlu pergi menjadi duta besar, karena sebentar lagi saya akan menjadi presiden. Gus Dur ngomongin ini, ada satu dari aku, saya jadi presiden. Nah, Luhut pun pada saat itu menghiraukan Gus Dur ini dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Tapi nggak disangka-sangka, Luhut pun kaget melihat nama Gus Dur ternyata ada dalam kandidat-kandidat calon presiden di pemilu tahun 1999. Bener dong, hasilnya Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. Wah, mantep banget gak? Tuh. Terus sempat ditanyai tentang siapa aja yang bertanggung jawab melengsarkan dirinya dari kursi presiden. Gus Dur berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun Gus Dur sempat menyebut nama mewakili dunia depan setelah terbitlah buku. Semuanya nama-nama yang menjadi dakwaan Gus Dur itu dan presiden kita satu ini baru jabat belum genap 2 tahun udah dilengsarkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. 6. Memprediksi ajudannya menjadi Kapolri. Nah, Pak Sutarman merupakan dan Gus Dur pernah suatu waktu berkata ke Pak Sutarman, wah nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro. Setelah itu Pak Tarman akan menjadikan Gus Dur. Tapi nah itu baru sampai 6 ya. Itu belum ada ramalan daripada Prabowo akan menjadi presiden ya. Kita lihat saja nanti apakah ada yang ketujuhnya ya. Oke, sekarang yang ketujuh, apakah ada atau tidak tentang prediksi Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum ketika itu, apakah ada tentang ramalan atau prediksi Pak Prabowo ya, Bapak Prabowo.
menjadi presiden? Kita mulai saja. Karena belum menghibur orang-orang di seling teman hanya yang senyum aja mendengar coetehan isengnya Pak Gus Dur, karena baginya mimpi untuk menjadi Kapolri aja dia nggak pernah. Namun tepat pada 23 Oktober 2013 Pak Sutarman ternyata memang benar resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden SBY yang sebelumnya juga Pak Tarman dan Gus Dur ini. 7. Memprediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Nah, kalau ini ceritanya, pada suatu hari Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan Ihya Ulumuddin. Tapi baru aja dibacakan, Gus Dur malah langsung tertidur dan mendengkur. Namun setelah 5 menit kemudian, tiba-tiba Gus Dur bangun dan berkata secara random, "Sampean akan jatuh PBNU di usia 55 tahun." Dan bener dong, kan asal Gus Dur jadi nyala lagi guys. Kiai Haji Said Akil terpilih di Muktamar 32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Wah, gila-gila. Gak cuma menebak ketua PBNU-nya aja, tapi umur tepatnya juga tepat. Yang kedelapan ya. Kedelapan, prediksi Ahok jadi gubernur. Ternyata udah diramalkan nih oleh Gus Dur, dia bakal jadi gubernur. Pada saat itu Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Namun di pemilihan tersebut Ahok kalah telak dan harus menerima kegagalan. Ahok itu Gus Dur memberi surat untuk Ahok yang gagal di Bangka Belitung. Dan Ahok berkata kepada Gus Dur, "Udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lagi. Orang Cina tuh gak akan bisa jadi gubernur Gus." Namun balasan dari Gus Dur berbeda. Jangankan jadi gubernur, jadi jabatan gubernur DKI ketika Pak Jokowi jadi presiden lagi kan, tapi yang bagian Ahok jadi presiden itu belum terbukti. Hehehe, baru yang jadi gubernur aja, atau mungkin di masa depan mendatang, wah kita nggak tahu lah ya. 9. Memprediksi skor Piala Dunia. Gus Dur orang sepak bola, apalagi menontonnya. Bahkan ya Gus Dur dulu sering menulis analisis sepak bolanya di majalah Tempo dan Kompas. Uniknya nih ya, pernah memprediksi skor Piala Dunia antara Brazil dan Skotlandia pada Ini yang sudah 9 masih belum ada ya teman-teman. Tapi kita sabar dulu, apakah ada di 10-nya ya atau gimana? Nah, kita lihat saja menurut yang ada di channel Republika Mahasiswa ini ya. Kita lihat saja apakah ada yang ke 10 atau tidak. Kalau ada, berarti betul itu adalah ramalan Gus Dur bahwa memang akan menjadi presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak ada, ya mungkin ini tergantung pada pendapat kita masing-masing. Silakan saja kita lihat saja, kita nonton lagi channel ini, apakah ada tentang ramalan Bapak Prabowo ini. Langsung saja. ajang Piala Dunia tahun 1998. Dur bilang akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Alhasil prediksinya saat itu sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia dan Gus Dur menjadi langganan wartawan pada kali itu. Jika banyak pelajaran di sepak ditanya kan prediksi selanjutnya. Yang ke-10 nih, memprediksi kematiannya sendiri. Wah, kalau dia, ucapan ini tuh merupakan percakapan dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah jadi di masa jabatan Gus Dur di ruang IC. Nah, menurut channel Republika Mahasiswa ini bahwa tidak ada ramalan Gus Dur menjadi presiden, ya. Entah di mana ya, ada komentar bahwa Prabowo menjadi presiden, akan menjadi presiden menurut Gus Dur. Dari mana? Kita lihat saja apakah ada di sini juga atau tidak. Di mana ya? Kita lihat saja selanjutnya.
interview beberapa hari sebelum wafatnya Gus Dur berkata, Pak Hardi yang mengunjunginya, Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti kawal pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana. Nah, buat yang belum tahu, pesantren Tebu Ireng merupakan kampung halaman Gus Dur dan orang tua Gus Dur yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1899. Dan setelah perkataan Gus Dur di ICU tersebut, Kamis kemudian Gus Dur ternyata memang benar-benar meninggal dunia sesuai dengan perkataannya ke Pak Hardi. Dan momen tersebut menjadi momen yang sangat sedih untuk banyak masyarakat mengingat sosok Gus Dur yang luar biasa. Dan kala itu memang benar loh guys, banyak sekali orang dari berbagai atau umat mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya hingga disiarkan di TV nasional berminggu-minggu. Semoga Gus Dur mantan Presiden Indonesia kita yang satu ini ya, yang terkenal dengan kesahajaannya, humorisnya, dan prediksi-prediksi beliau yang selalu benar di luar nalar. Nah, sekalian aku ada tambahan nih yang ke-11, tapi ini bukan ramalan atau prediksi Gus Dur karena itu belum terjadi, jadi nggak dihitung ya, melainkan hanya perkataannya aja di salah satu acara TV nasional tentang sosok paling tulus untuk rakyat Indonesia di kandidat presiden era 2000-an, yang pada saat itu tuh kandidatnya ada SBY, Megawati, Prabowo, dan Yusuf Kala. Nah, kalian lihat sendiri nih cuplikannya. Orang yang paling kebayang di Indonesia itu Prabowo. Dan bukan Prabowo yang jadi presiden, apa mungkin nanti berhasil juga nih terpilih menjadi presiden Indonesia yang dikatakan Gus Dur orang paling tulus untuk rakyat Indonesia di pemilu selanjutnya, apalagi kan untuk keempat kalinya. Gimana menurut kalian tentang perkataan Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan? Gimana menurut kalian? Kolom komentar ya. So mungkin segini aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ke selanjutnya. Bye. Yang demikian untuk kita melihat daripada channel yang yaitu channel Republik Mahasiswa